Makanya sekarang begal nasab al-kaburi, ini lagi kalang kabut saudara. Mau nyanyi saudara 17 Agustus karangan Ba'alwi. Ba'alwi lagi dimaki-maki. Dahsyatnya saudara, nasab Ba'alwi bukan hanya sabit bisukhra wal istifadah, tapi sabit bil ijma'. Ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua mazhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya sepakat bahwa Ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad. Kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab Ba'alwi. Unyil. Wali Songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali. Saudara, sekali petik gitar 1000 orang mabok. Ada lagi pakar ahli ikan nila. Tahu-tahu dipanggil sebagai ahli DNA. Tolol. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab. Ada anggota DPR saudara, betina dari partai politik anggota DPR ikut bicara soal nasab. Kadal kebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Ceramah Rizik terbaru di Lombok kemarin tak kalah lantang dengan ceramah dia di beberapa tempat ya. Setelah 1 bulan terakhir ini, Rizik Syihab ini melakukan safari dakwah dengan menghasilkan banyak hal yang signifikan sekali, terutama terkait polemik nasab Habib Ba'alwi saat ini. Dan yang terbaru di Lombok ini, Rizik Syihab mengatakan bahwa nasab Habib Ba'alwi itu tidak hanya sahih bisyuhrah wal istifadah, tetapi juga bil ijma'. Tidak ada ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, tidak ada dari kalangan ulama Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semua sepakat bahwa Habib Ba'alwi itu keturunan Nabi. Itu ceramah terbaru dari Rizik Syihab ya kemarin ya. Ini yang terbaru ini di Lombok kemarin. Memang ada kemiripan dengan tempat-tempat yang lain, tetapi untuk yang di Lombok ini lebih ke personal ya. Seorang artis, di situ ada seorang Karnila, ada mantan menteri Bin Sarman, dan yang lebih menohok lagi anggota DPR. Dan ngeri sekali dia mengatakan anggota DPR itu, anggota DPR dikatakan betina, kadal betina, bagaimana ya. Wah, ini luar biasa ini Pak Rizik, luar biasa. Memang masih belum ada ulama senyinyir dia ya. Tidak ada kayaknya ulama yang paling nyinyir, paling pandai kalau disuruh menghujat orang itu. Nggak ada ulama sehebat dia. Oke, kita saksikan. Rame-rame kita tutup dengan lagu kebangsaan kita, lagu perjuangan kita saudara, yaitu 17 Agustus tahun hafal tidak? Bisa bawakan semua? Bisa bawakan semua? Itu siapa pengarangnya tuh? Ayo, tahu gak? Siapa? Sayyid Husain Al-Mutahhar. Sayyid Husain Mutahhar adalah seorang Ba'alwi saudara. Beliau salah satu keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang begal nasab al-kaburi, ini lagi kalang kabut saudara. Mau nyanyi saudara 17 Agustus karangan Ba'alwi. Ba'alwi lagi dimaki-maki. Ba'alwi mau diadu-adu me kiai, kacau tidak? Kacau tidak?
Saya tidak ingin menjawab persoalan nasab, cuman saya ingin menyampaikan bab yang wajib saja, saudara. Mau dengar? Mau dengar? Kapan? Nanti aja deh. Udah lapar, Bu. Belum disediain makan sama panitia. Bu, Bu, kapan jawabnya? Nah, perlu Anda ketahui, saudara, dalam ilmu fikih, saudara, nasab seseorang yang sudah turun-temurun, saudara, yang sudah 15 keturunan, 20 keturunan, 40 keturunan, saudara, itu pembuktiannya cukup dengan syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah, kalau sudah masyhur, orang sudah kenal di mana-mana, ulama juga sudah mengakuinya, cukup, saudara. Jadi seperti di Indonesia, di daerah Sumatera Utara umpamanya, saudara, di sana ada orang bermarga Nasution, bermarga Lubis, saudara, sudah syuhrah istifadah. Yang ini Nasution, yang ini Lubis, saudara, yang ini Siregar, nggak boleh kita bantah. Itu nasab mereka. Kalau kita bantah, kita serang, itu namanya at-ta'an fil ansab. Menyerang nasab orang, kata Nabi, itu salah satu bentuk kufrun billah, kekufuran kepada Allah, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saudara, begitu juga ba'alwi. Ini sudah syuhrah istifadah. Secara fikih sudah terpenuhi syaratnya. Enggak sampai di situ. Dahsyatnya, saudara, nasab ba'alwi bukan hanya sabit bisuhrah wal istifadah, tapi sabit bil ijma'. Ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua mazhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya, sepakat bahwa ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma ulama. Mau dibatalin sama artis dangdut. Kacau, kacau, kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab ba'alwi. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih artis dangdut, saudara, dijadiin waliullah. Disamain me wali songo. Katanya apa? Wali songo itu dakwah dengan musik. Wali yang sekarang nih artis dangdut dakwah juga dengan musik. Jawab jangan. Jawab jangan. Wali songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali, saudara. Sekali petik gitar 1000 orang mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau sekali petik gitar 1000 beriman jadi wali dulu. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah kacau, kacau, kacau. Ada lagi pakar ahli ikan nila, tahu-tahu dipanggil sebagai ahli DNA. Tolol, bongol. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati, saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Mau ikut pakar ikan nila atau ulama? Yakin? Takbir. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab. Ada anggota DPR, saudara, betina dari partai politik, anggota DPR ikut bicara soal nasab. Kadal kebon. Udah kacau, udah kacau, kacau. Udah sampai di sini aja dah ceramahnya. Ini kalau diterusin kacau nih, bisa rubuh nih panggung. Lanjut, lanjut. Jadi nasab ba'alwi, saudara, sudah ijma ulama, selesai, saudara. Saudara, ini ada orang bikin catatan isinya rasis, tapi disebut tesis.
Dia nggak bisa bedain rasis metesis. Kacau tidak? Kacau tidak? Oh, sok jagonya membatalkan nasab Ba'alwi. Nah, nasabnya sendiri gak jelas. Dia ngakunya bin Utsman, ternyata bapaknya Sarman. Udah gitu dia posting, enggak, bapak saya Sarmana. Kita buka dokumennya waktu dia SMP. Nah, bapaknya Samiun. Ini yang bener yang mana? Ini bilang Sarman, ini Sarmana, ini Samiun. Dia ngakunya bin Utsman. Dia kacau. Nasab nggak jelas. Mau coba-coba obok-obok nasab Ba'alwi. Udah gitu mau ganti nasab Wali Songo. Pusing. Bu, Habib pusing. Makanya udahlah, nggak usah dilayanin yang begitu. Setuju? Masih banyak tugas kita yang lebih penting, betul? Kita bela Palestina lebih penting, betul? Kita isi kemerdekaan dengan taat kepada Allah penting, betul? Kita berjuang melakukan hukum Islam di Indonesia penting, betul? Betul? Urusan nasab kita tidak peduli. Nggak ada urusan, masa bodoh. Dia mau percaya, nggak percaya, itu urusan dia, betul? Betul? Tapi jangan coba-coba jadi provokator. Udah dirinya nggak percaya, ngajak-ngajak orang supaya nggak percaya. Udah dirinya nggak percaya, dia memfitnah. Katanya Ba'alwi begini, katanya Ba'alwi begitu. Kurang ajar tidak? Pakai ngancem, saudara. Habaib akan kita sweeping. Yang begini kalau ke Lombok nggak berani. Kira-kira yang begini ke Lombok berani gak? Berani gak? Gak bakal berani, saudara. Habis semua orang Lombok, betul? Betul? Kita habaib ditantangin. Habaib akan kita sweeping dengan pasukan berani mati. Wah, takut. Takut jangan. Bu, saya gemeter dengarnya, takut, Bu. Ini yang begini diamin atau jawab? Diamin apa jawab? Kita udah jawab. Mereka yang mau sweeping habaib, kapan Anda mau sweeping kita tunggu. Kalau Anda punya pasukan berani mati, saya punya pasukan berani matiin. Betul? Ada ibu-ibu nanya, Habib jangan galak-galak dong. Masa ada pasukan berani matiin? Jawab jangan. Saya mau tanya ini jujur nih, kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang berani matiin, kesian nggak? Saudara, karena itu kalau mereka berani mati untuk saudara mensweeping habaib, kita bentuk pasukan berani matiin yang siap mematikan siapa saja yang ingin mengganggu habaib, kiai, ulama, dan pondok pesantren, saudara. Takbir. Kalau disebut radikal, kalau disebut ekstrem, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau di sweeping, kalau dihadang, kalau ditangkap, kalau dipenjara, kalau dibunuh, takbir. Cukup, kita bersatu. Ada orang ngaku-ngaku bicara pakai bahasa semut. Kacau. Masya Allah, udah kacau nih dunia, saudara. Udah gitu ada yang ngikutin lagi. Udah gitu si bin Sarman, saudara, ternyata muridnya si bahasa semut. Pantes aja sama-sama edan. Betul?